Kamu suka baca buku nggak? Kalau kamu nggak suka, biar aku aja yang bacain. Hai guys, selamat menjalani hari-hari yang menyenangkan. Kembali dengan saya Elias di Baca Podcast. Buku yang akan saya bacakan ini berjudul Kekuatan Berpikir Positif dari Chicken Soup for the Soul. Untuk pengarangnya sendiri ada Jack Canfield, Mark Victor Hansen, dan Amy Newmark. Oke, yang akan saya bacakan adalah satu kutipan. Ini untuk tulisnya tidak diketahui, sedangkan kutipannya berjudul "Lontarkan Seulas Senyuman". Di bawahnya ada keterangan ya kalau dunia ini selalu terlihat lebih cerah di balik seulas senyuman. Oke, langsung saya bacakan saja. Dalam perjalananku memulai hari yang sibuk di pagi hari itu, aku singgah di sebuah kantor pos. Berharap bisa datang dan langsung pergi, alih-alih aku harus antre panjang mengular hingga ke selasar. Belum pernah kulihat sebegitu banyak orang di sana padahal hari itu bukan hari libur. Pasti ada pengumuman untuk mengundang pelanggan membawa paket sebanyak yang dapat mereka bawa. Yang telah luput dari penglihatanku bersamaan dengan aku harus mengirimkan paketku ini, antrean itu bergerak sangat lambat. Suasana hatiku mulai resah dan kacau. Makin lama aku makin kesal. Sewaktu aku sampai di konter, akhirnya kutuntaskan urusanku segera mungkin dan dengan wajah asam melangkah melewati antrian yang kini sudah sampai ke pintu depan. "Maaf, numpang lewat," kataku, mencoba menahan diri agar tidak terdengar terlalu mendesak. Beberapa orang harus bergeser sedikit agar aku bisa keluar. Aku bergegas keluar dengan menggerutu tentang betapa tidak efisiennya pelayanan di situ dan betapa aku akan telat memenuhi janji temuku dengan dokter gigi. Aku cemberut sewaktu menuju ke tempat parkir. Seorang perempuan berjalan dari sisi lain menuju ke arahku. Oke, sementara yang bisa saya tangkap ya, jadi si orang ini dia di hari itu ingin mengirimkan sebuah paket ya, tapi ternyata antriannya sangat panjang dan karena dia mau ada janji ya dengan dokter gigi, jadi dia sangat kesal gitu karena dia merasa pelayanannya sangat tidak efisien. Nah, saya lanjut lagi ya. Seorang perempuan berjalan dari sisi lain menuju ke arahku. Dia berjalan dengan langkah tegap, setiap langkahnya mengentak bumi dan mengeluarkan bunyi seperti mesin giling jalan mini. Kuperhatikan bahwa dahinya berkerut-kerut dan dia terlihat seakan-akan bisa menghembuskan nafas api. Itu membuatku jadi menghentikan langkahku. Aku jadi sadar akan bayangan diriku dan itu terlihat tidak bagus. Apakah aku pun terlihat seperti itu? Bahasa tubuhnya mengatakan bahwa dia hari itu sedang siap. Kemarahanku pun mencair. Aku berharap dapat merangkulnya, tetapi dia orang asing yang tak kenal. Jadi aku melakukan apa yang dapat kulakukan sejenak sebelum dia berpapasan denganku. Aku tersenyum. Dalam rentang 1 detik, segalanya jadi berubah. Aku dapat melihat bahwa dia kaget, agak bingung. Lalu wajahnya melembut dan bahunya rileks. Aku melihat dia menarik nafas panjang, langkahnya melambat dan dia membalas senyumku saat kami berpapasan. Oh, jadi pada saat dia setelah mengantarkan paket dengan kondisi yang dia marah dan kesal karena sangat lama antriannya, pada saat dia pulang dia berpapasan sama orang lain ya dengan eh, raut muka yang sama gitu. Artinya sedang posisi kesal juga. Saya lanjut lagi. Aku terus saja senyum sambil berjalan menuju ke mobilku. Wow, pikirku.
Lihatlah betapa ampuhnya seulas senyuman. Sepanjang hari itu terasa sebagai meditasi senyum. Aku menjadi sadar akan ekspresi orang lain dan ekspresiku sendiri. Sadar akan cara kita menampilkan emosi kita yang begitu semena-mena. Kini aku menggunakan kesadaran itu setiap hari untuk mengingatkan aku bahwa saat aku bergulat dengan dunia atau melihat orang lain dalam posisi itu, aku bisa mencoba seulas senyuman. Lebih sering energi pada momen itu berubah hanya oleh isyarat kecil itu saja. Senyuman di luar mengubah ke dalam dan hari baru pun mulai lagi. Mencerahkan wajah untuk melakukan aktivitas berikutnya. Oh, I see. Jadi gini guys, jadi ceritanya orang ini mengantarkan paket, ya saya ulang dari awal ya, mengantarkan paket, terus habis itu dia kesal karena antriannya panjang, jadi dia jengkel, cemberut, karena dia merasa tidak efisien. Nah, setelah selesai, dia pulang berpapasan dengan orang lain dengan raut wajah yang sama, ya. Jadi, dia merasa seakan-akan raut wajah yang ditampilkan oleh perempuan yang tadi itu, adalah ekspresi yang sama ketika dia sedang mengantarkan paket, dan itu sangat tidak nyaman dilihat oleh orang lain, ya. Artinya sebenarnya kita bisa berkaca dari ekspresi orang lain ketika kita mengalami hal yang sama. Nah, pada saat itu juga dia coba melontarkan sebuah senyuman dan semuanya berubah. Artinya, perempuan yang tadi berpapasan dengan dia pun ikut tersenyum, ya. Artinya sebenarnya sebuah masalah itu tergantung dari kita menanggapinya ya. Jadi senyum itu sebenarnya bisa mencairkan suasana, bisa merubah suasana ketika memang, sedang tidak dalam kondisi yang bagus pada saat itu. Oh, untuk teman-teman yang hari ini coba belum senyum ya atau sedang ada masalah berat, coba senyum saja karena saya juga setelah baca ini jadi senyum-senyum sendiri nih. Karena ya memang benar gitu ya, seulas senyuman itu bisa memberikan sebuah energi yang sangat positif menurut saya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang belum senyum hari ini, coba direnggangkan bibirnya ya, sambil tersenyum, apakah semuanya berubah, akan terasa lebih ringan atau tidak. Oke, jadi pelajaran hari ini dari sebuah buku yang saya baca ini adalah, ekspresi yang cemberut ya, artinya yang marah, eee, itu sebenarnya tidak enak dilihat dan coba kita lebih banyak untuk bersyukur dengan cara senyum ke orang lain karena senyum dapat memberikan energi yang positif. Oke, itu saja dari saya. Untuk teman-teman yang mau komen atau misalnya mau ada masukan silahkan ke Instagram saya di Baca Podcast, langsung saja bisa di DM di situ. Nah, nanti untuk kutipan ini akan saya share di halaman Instagram saya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan Baca Podcast. Semoga kita tetap sebagai orang yang positif. Bye.